Brandon selalu bangun sebelum yang lain agar dia bisa mendapat makanan terlezat untuk dirinya sendiri. Saudara seperti itu bisa menjadi sangat serakah. Dan ini Betty, saudarinya. Pagi ini dia memburu makanan lezat juga. Brandon, sisakan sereal untukku. Kenapa kau butuh sebanyak itu? Maaf, tidak ada yang tersisa. Oh, itu jahat. Tidak apa-apa, Betty masih punya rencana lain. Pasti ada makanan yang enak di antara kabinet ini. Selamat pagi. Candice sang kakak akhirnya datang untuk sarapan. Ada aturan ketat di keluarga ini. Yang lebih tua itu yang dapat. Nasib buruk bagi Betty sebagai anak tengah. Candice tidak akan makan semua. Tapi dia juga tidak akan mau berbagi. Ini tidak berhasil. Betty tidak mudah tersinggung. Mereka bersaudari. Ini enak sekali. Iuh, apa kau serius, Brandon? Apa kau mau? Aku mau, kakak. Iuh, apa kalian benar-benar saudaraku? Kalian hancurkan nafsu makanku. Seni kejahilan membutuhkan latihan rutin. Saudarinya Brandon biasanya menjadi korban. Oh, saudara laki-laki memang begitu. Sedikit busa di atas kasur Candice akan membuatnya tidur nyenyak. Cepat tinggalkan kamarnya. Dan saat Candice ke tempat tidur, seluruh rumah akan mendengar teriakannya. Ini lengket dan dingin. Apa ini? Kejahilan hari ini sukses. Awas kau, Brandon. Dan Betty malah lebih mudah ditipu. Kau hanya harus menunggu momen yang tepat saat dia sibuk. Seperti mencuci pakaian. Ini dia momennya, dan Betty menjadi target untuk ditendang. Kejahilan yang kekanakan, tapi apalagi yang dia lakukan? Candice tidak mau mengabaikan itu. Ya, karena kau yang minta. Hei, itu sakit. Siapa yang melakukannya? Kau tidak bisa menangkap kakakmu. Dan sekarang untuk kejahilan paling menakutkan untuk semua. Brandon tidak mau mengasihani saudarinya. Ayo tebarkan rambutnya. Baiklah. Kali ini Betty tidak beruntung. Kasihan. Dia tidak tahu apa yang sedang menantinya. Hei, apa ini? Aku menjadi botak. Apa ini? Aku kan masih muda. Bawa aku ke rumah sakit cepat. Betty sudah terlambat dan dia harus segera sampai ke kelas. Tapi apa kakaknya akan membiarkan dia pergi dengan jaket tipis? Betty, di luar kan dingin. Pakai pakaian hangat. Oh, wow. Kau benar-benar baik. Pakai topi. Dan kancingkan sampai dagumu. Pakai jaket ini juga untuk berjaga-jaga. Dan syal ini juga. Sudah selesai. Kau bisa pergi. Kau tidak bisa pergi terlalu jauh jika melindungi terlalu berlebihan. Teman Candice ini benar-benar cantik. Bagaimana tidak jatuh cinta dengan orang seperti itu? Cepat atau lambat, Brandon akan terjatuh di perangkap romantis ini. Brandon mulai operasinya dengan melacak gadis impiannya. Ini waktunya bertindak. Hei kalian, apa kabar? Pergi dari sini, Brandon. Tidak mungkin. Gadis cantik seperti itu akan melihat adiknya Candice. Bagaimana kalau menggoda dengan serius? Seperti orang dewasa? Ini untukmu. Itu langkah yang tidak terduga. Tapi Candice sudah cukup dengan kejahilannya. Dia diusir dari ruangan. Tapi ini belum selesai. Senang sekali malam ini taksirannya menginap di kamar kakaknya. Aku bisa memandanginya. Brandon, keluar dari sini. Kawan, jangan hiraukan dia. Apa yang berkesan untuk pengikut TikTokmu? Betty sudah punya ratusan pengikut. Ya, aku punya ide. Aku tunjukkan trik yang sangat menarik. Cahaya, kamera, beraksi. Candice, bergabunglah. Aku akan membuat uang bisa terbang ke udara. Tapi kakaknya tidak percaya keajaiban. Wow, bagaimana kalau kupotong talinya? Gagal total. Ayolah, jangan sedih ya. Kenapa kakak selalu jahat begitu? Jika saudaramu tahu rahasiamu, bersiaplah untuk mewujudkan impiannya.
Brandon tidak bisa kerjakan PR-nya. Sekarang adalah waktunya untuk dia mulai memeras saudarinya. Hei Betty, kemarilah. Tapi Betty tidak akan mau mengerjakan PR-nya. Kelasmu adalah masalahmu. Tidak Betty, sekarang ini adalah masalahmu. Bagaimana kalau kusebarkan foto ini? Tidak ada gunanya untuk menolak. Brandon terlalu banyak tahu. Foto ini adalah senjata rahasia untuk menjebak kakaknya. Dia harus mengerjakan PR ini. Ini dia. Kau senang, tapi bukan itu saja rencana yang dia punya. Hari ini waktunya Brandon membersihkan toilet. Tapi untuk apa kalau kakaknya bisa mengerjakan itu? Yang dia butuhkan hanya mengingatkan tentang foto itu. Kerja, Betty, kerja. Tapi cepat atau lambat, kakaknya akan punya tipuan baru. Balas dendam akan menjadi manis. Brandon sebaiknya tidak datang ke pesta malam ini. Hai, aku Brandon. Bagaimana kalau kita berdansa? Baiklah, namaku Kylie. Yeay, mungkin kita bisa pergi kencan. Tapi saat Betty terlibat, tidak ada kesempatan untuk asmara. Hai, kalian sedang bicarakan apa? Ngomong-ngomong, aku pacarnya Brandon. Hubungan ini langsung berakhir sebelum dimulai. Tidak mungkin Kylie mau menjadi orang ketiga. Kenapa menghancurkan semuanya? Rencana yang sangat licik. Brandon, semua akan berubah kalau kau hapus foto itu. Dia akan melakukannya untuk Kylie. Itu baru semangat, Brandon. Hey, Kylie, tadi aku bercanda. Aku kakaknya. Kau bisa dapatkan Brandon. Kakak yang paling tua punya tanggung jawab untuk bawa saudaranya pulang setelah pesta. Brandon, kita harus pergi sekarang. Yang harus dilakukan adalah mengeluarkan Betty dari lantai dansa. Betty, ayo pulang. Candice, kau membosankan. Tapi dia harus patuh. Kata-kata kakak tertua adalah hukum. Atau dia akan memberitahu ke orang tua. Burger ini seperti memohon untuk dimakan. Dan Brandon datang di waktu yang salah seperti biasa. Tapi dia ke dapur dengan niat yang baik. Candice, kita adalah apa yang kita makan. Kau bukan burger. Biar kubuatkan makanan mewah. Cepat atau lambat, setiap saudara punya insting menjadi koki handal. Si kakak percaya akan bakatnya. Tolong, datanglah ke meja. Tapi mahakarya ini kegagalan total. Brandon, aku tidak akan makan itu. Candice menghancurkan impian adiknya untuk menjadi koki. Dia benar-benar kejam. Apakah ini bisa dimakan? Ada yang tidak bisa dirubah. Segera setelah kau duduk untuk belajar, adikmu menghalangimu. Mustahil untuk konsentrasi di lingkungan ini. Tapi Betty sudah terbiasa. Brandon, sepertinya ini milikmu. Ambil. Benar nilai tesku. Brandon satu-satunya di keluarga yang mendapatkan nilai F untuk tes. Tapi dia sangat optimis. Semua nilai F bisa berubah menjadi A kalau kau mau itu. Dan dengan tanda plus. Dan ini pengacau lainnya. Betty, ayo bersiap untuk ke konser. Aku punya tiket. Lihat, ini hanya kelihatan seperti sepotong kertas dengan rumus. Oh iya, dia kutu buku dalam keluarga. Brandon, jaket yang bagus, itu terlihat bagus untukmu. Kalau kau punya saudari, kau tidak perlu khawatir dengan keamanan lemarimu. Dia tidak akan memakai bajunya, iya kan? Iya, dia akan pakai. Segera setelah kau keluar kamar, dia sudah ada di lemarimu dan langsung mengambil jaket favoritmu. Aku hanya ingin mencobanya, tapi Brandon akan segera tahu. Hei, Candice, itu kan jaketku. Dia harus kembalikan jaket itu ke pemiliknya. Tapi akan meninggalkan sedikit dari dirinya di jaket itu. Ini banyak bekas riasan. Siapa yang akan mencuci ini? Jangan pernah bernegosiasi dengan saudari yang suka mengadu. Dia selalu mengawasi. Dia tidak akan pernah tunjukkan harta karunnya walaupun hanya makanan. Oh, Candice, harusnya tidak lakukan itu. Ibu, ibu, Candice jahat padaku. Betty, dasar tukang mengadu, ini ambil kuemu. Ini dia Brandon, tapi dia tidak mau makan. Dia hanya mau remote TV. Itu ide yang sangat buruk, Brandon. Lebih baik kau lari. Ibu, ibu. Dan terkadang para saudari bisa sangat dekat. Mereka tidak bertengkar apapun. Mereka punya hobi yang sama dan bahkan baju yang sama. Mereka bahkan punya akun TikTok yang sama juga.
Itu sangat indah. Obrolan dengan saudara kandung dan secangkir teh panas, apa yang bisa lebih baik? Hei, Brandon, bergabunglah. Ini nasib buruk bagi mereka karena punya saudara yang tertutup. Obrolan yang tidak berguna bukan keahliannya. Dia lebih nyaman ada di kamarnya sendiri. Tapi Betty tidak mau menyerah. Dia harus keluarkan Brandon dari kamarnya. Si adik menolak untuk pergi. Ayolah, Brandon. Keluar dari zona nyamanmu. Atau paling tidak makanlah ini. Ya, makanan mau. Tapi tetap saja tidak mau bicara. Sepertinya tidak bisa membujuk Brandon. Baiklah, kita akan minum teh tanpa Brandon. Suka video kami tentang saudara kandung? Apakah ini mengingatkan kalian pada saudara kalian? Tulis di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu. Jangan lupa sukai video ini, berlangganan saluran kami dan klik belnya. Karena sketsa baru tentang kakak beradik akan segera hadir.